Data untuk haplogrup Nabi atau Imam Ali ke bawah itu masih diperdebatkan. Nah, terakhir Profesor Herawati Sudoyo mengatakan kepada saya langsung, selama tidak ada referensi DNA dari leluhur bersama atau ancient DNA, ya tidak bisa. Harus evidence based. Selama kunci ini tidak diberikan, ya maka tidak ada yang definitif. Iza warodal ihtimal sakoto bihil istidlal. Saya tidak mengatakan tes DNA itu tidak berguna, kawan-kawan. Saya cuma mengatakan tes DNA bukanlah alat yang cocok untuk menjawab pertanyaan ini. DNA itu tidak bisa membaca 40 generasi sejarah tanpa asumsi historis yang disepakati terlebih dahulu. Dan yang paling penting, komunitas genetika sendiri itu mengakui tidak ada konsensus. Sementara seorang ahli ikan nila yang lagaknya itu kayak punya otoritas untuk membatalkan nasab berdasarkan data, bahkan komunitas genetika sendiri itu mengakui masih diperdebatkan, ya piye gitu. Kalau kita yang teknik pangan, ya nggak usah baca buku ini. Ini yang kita dapat waktu kuliah itu. Jadi kita tahu Profesor Hera kalau sebelum ngomong ke rumah itu membaca buku, mustahil ngomong seperti itu. Whoever di antara keduanya mana yang salah, Rommel itu menyebarkan berita salah, memanfaatkan nama Profesor Hera untuk meyakinkan kalian yang tidak tahu, kemudian tidak mau cross check terhadap literatur. Mau ulama, mau profesor segede apapun, kalau dia cuma mengeluarkan statement hasil interview, omongannya tidak boleh dipercaya sampai kita buktikan benar. Apalagi kalau perawinya bajingan seperti Rumah Labas, nggak bisa dipercaya sama sekali. Karena kualitas perawi itu menentukan. Seperti Rumah Labas memang begitu, kan dia tidak bisa menjelaskan kenapa harus begitu, teknikali bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan tentunya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulas ya tentang counter-counter narasi yang diberikan tentang masalah nasab oleh para pendukung dari masing-masing kubu atau klan ya. Dalam hal ini, klan kaum Balawi yang seakan-akan ya teman-teman ya, diwakilkan oleh seorang Indonesianis ya, Pak Rumail Abbas. Namun tokoh Kiai Haji Manudin pun seakan-akan ya terwakili ya oleh salah satu cerdik pandai ya, yakni Dr. Sugeng, ahli DNA. Namun Dr. Sugeng ini memang sering ya dihina ya teman-teman ya, disindir sebagai dokter pangan ya, harusnya tidak masuk pada ranah nasab, harusnya tidak masuk pada polemik nasab, sehingga mereka pun yang pendukung kaum Ba'alawi dalam hal ini Pak Rumail Abbas cenderung menyodorkan argumentasi-argumentasi yang cenderung terlihat sangat argumentatif di situ. Memang saya mengakui ya, walaupun Pak Sugeng itu telah membuat suatu counter tandingan, beliau menanyakan tentang spesifikasi ilmu ya dari seorang Rumail Abbas. Namun memang tidak terlihat atau tidak spesifik ada di komentar-komentar netizen ya, apa ahli beliau di bidangnya. Apakah ahli agama, ataukah ahli nasab, ataukah ahli yang lain. Namun dalam jejak digital yang saya lihat, Pak Rumail Abbas cenderung itu ya melakukan counter narasi secara konsisten teman-teman tuh. Jadi sanggahan-sanggahan yang diberikan secara argumentatif oleh orang-orang bersemberangan tentang masalah nasab kaum Balawi. Nah, Pak Rumail Abbas di sini selalu mencari referensi yang sedikit ya tanda kutip ya, seakan-akan akurat di situ. Sehingga klan Muhyiddin itu umumnya percaya menganggap Rumail Abbas ini seorang akademisi. Sehingga ucapannya, tindak tanduknya itu bisa dipercaya bahwa benar bahwa klan Balawi adalah turunan yang tersambung ke jalur Rasulullah karena referensi yang beliau utarakan. Satu sisi, beliau melakukan counter narasi atau memblok ya dari orang-orang yang berseberangan dengan masalah nasab Ba'alawi. Dalam hal ini salah satunya Dr. Sugeng, di mana Dr. Sugeng ini terkonsentrasi ya di masalah DNA. Sedangkan Dr. Sugeng telah diundang kalau nggak salah itu 2 kali ya ke podcastnya Pak Haji Romai Rama, dan beliau mengutarakan secara detail tuh
tentang nasab Nabi Muhammad itu ya, haplogrupnya apa, Nabi Musa ya, lalu Nabi Isa, lalu tokoh yang sangat fenomenal ya, seorang raja Yordania, itu nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah. Namun beliau menekankan bahwa klan Ba'lawi itu haplogrupnya berbeda teman-teman. Bukan G yang seharusnya tersambung transmisinya ke jalur Rasulullah, melainkan G yang jalurnya ini ya tersambungnya ke jalur Yahudi. Artinya nasab beliau, nasab klan Balawi ya, yang dibatalkan oleh Kiai Haji Manudin ya secara argumentatif, secara data, secara keilmuan, bukan secara kebencian teman-teman ya, diperkuat oleh salah satu tokoh yakni Dr. Sugeng. Nah, di sini Rumail Abbas nih melakukan narasi counter yang cukup konsisten menurut saya. Sehingga wajar sih ya ketika dua kubu itu biasanya ada yang mendukung ya, ada yang benar-benar ya mengkultuskan, ada yang mungkin ya mencari keuntungan di situ atau memang sudah untung di situ. Dalam hal ini dari klan Balawi saya tidak melihat counter narasi yang sifatnya akademis yang benar-benar bisa mewakilkan dari klan mereka. Sebenarnya kesimpulannya dari masalah ya tesis Kiai Haji Madudin itu tidak adanya counter narasi yang bersifat akademis ya yang dikeluarkan dalam bentuk buku yang benar-benar akademis yang diwakilkan oleh klan mereka ya, salah satu klan mereka yang cenderung ya memberikan suatu data fakta yang valid andai kata tersambung. Nah, dalam hal ini keilmuan seorang Rizik Syihab ya atau Mas Rizik dan menantunya Hanif Al-Atros ya itu harusnya memberikan data ya secara detail ya, secara akurat walaupun tidak ada mungkin ya data yang tersambung ke sana. Minimal counter-counter yang dilakukan oleh mereka harusnya tetap berkesinambungan. Jangan dari golongan pribumi, mohon maaf ya. Ini nggak fair juga. Jadi mereka itu menganggap nanti ya biasa saja. Yang nggak terima ya silakan, yang mungkin ya membatalkan juga silakan. Mereka tetap ada programnya tentang haul di Indonesia ya, jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, lalu memanage muhibin, memanage anggota-anggota FPI-nya yang sudah percaya dikuatkan, yang tidak percaya kita berikan tendensinya seakan-akan berdosa, seakan-akan kita memang tidak bisa dibatalkan karena ya sudah dipercaya ribuan tahun sebelumnya di Indonesia. Nah, jadi counter-counter yang harusnya dilakukan oleh klan Balawi justru malah dilakukan oleh golongan Indonesia sendiri, teman-teman. Disitulah terbentur antara Indonesia ya pribumi dengan pribumi yang membela nasab Balawi yang notabene bukan orang asli Indonesia ya. Jadi memang tidak ada kebencian kalau saya lihat ya dari seluruh narasi yang berkembang di Indonesia, tidak ada. Justru sebaliknya, mereka lah yang kurang legowo teman-teman. Mereka lah yang kurang dewasa tanda kutip ya, artinya dalam memberikan counter narasi kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini umat Islam Indonesia. Kenapa? Karena pembuktiannya gini loh. Kalau memang tidak ada keuntungan ya dari pembatalan nasab klan Balawi, sesungguhnya counter-counter narasi yang diberikan itu pun tidak perlu berapi-api, tidak perlu menghujat sana sini, menghina sana sini, sehingga terkesan seakan-akan kalau sampai dibatalkan status nasabnya, seakan-akan ada kerugian yang sangat besar di situ, ya. Jadi disinilah pertaruhannya. Jangan golongan Indonesia yang mengcounter. Harusnya, jadi yang terjadi adalah sesama pribumi itu seakan-akan ya berantem walaupun secara akademis itu bagus sekali. Karena Dokter Sugeng pun ya, walaupun bukan ahli nasab, nggak bisa diukur seakan-akan yang bukan ahli nasab bicara masalah nasab. Ya nggak bisa gitu juga ya. Apakah Rizik Syihab bicara masalah agama ketika ceramahnya di mana-mana? Enggak, teman-teman. Apakah Habib Bahar selalu ceramah agama di mana-mana? Enggak juga. Mereka melebar membahas masalah apapun juga di dunia sosial dan itu boleh. Nggak ada masalah. Masalah mereka bukan urusan sosial politik, mereka bukan urusan ekonomi, tapi ketika ceramah klan Balawi masuk ke level itu nggak ada masalah, ya. Detailnya itu mengkritik kebijakan pemerintah, ujung-ujungnya, ya. Jadi counter-counter narasi yang sekarang berkembang itu masya Allah ya, terjadi di luar dugaan tuh ya. Haji Romai Rama ya, jadi melakukan suatu counter narasi dengan pihak-pihak pribumi. Dalam hal ini Dr. Sugeng ya dengan Pak Rumail Abbas. Karena saya lihat memang Pak Rumail Abbas itu cenderung ya mengkritik Dr. Sugeng ya dalam podcastnya karena memang sangat akademis dan mempunyai reputasi secara keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan tuh gelarnya. Sehingga Pak Rumail Abbas saya lihat ya dari yang awalnya beliau ya sebelum podcast ngerokok atau memakai kaos sekarang
terkesan Pak Rumail Abbas menunjukkan dirinya seorang akademis yang konsisten di situ. Karena mengcounter orang yang memang secara logika ya, pintar, Dokter Sugeng. Namun ya, mohon izin teman-teman ya, Pak Dokter Sugeng, yang saya lihat dalam konten beliau yang terbaru ya kemarin ya, saya melihat Pak Dokter Sugeng mengucapkan kalimat yang walaupun mungkin ya emosional di situ, kalimat bajingan yang ini mohon izin Pak Dokter Sugeng ya, saya sayangkan walaupun mungkin tujuan beliau ya saking gregetan gitu ya sama Rumail Abbas ya, sehingga keluarlah kalimat seperti itu. Nah, saya khawatir gini, nanti Pak Dokter Sugeng kalimatnya ya, itu dijadikan acuan oleh Pak Rumail Abbas atau golongan klan Balawi untuk melakukan counter narasi itu. Kan kemarin juga banyak ya kalimat-kalimat Habib Rizik yang berkata tentang ya mau izin ya, bajingan ya, unyil, kurang ajar, dan lain sebagainya. Nah, mereka seakan-akan nanti ya punya argumen yang dari pihak klan Indonesia pun mengucapkan kata-kata kotor. Dalam hal ini Dokter Sugeng. Nah, nanti buat narasi tandingan, nanti umat Islam Indonesia dinarasikan harus mengikuti dari golongan Balawi kembali, karena dari cerdik pandai Indonesia sudah mengutarakan kata-kata yang seharusnya tidak pantas keluar dari mulutnya. Dalam hal ini Dokter Sugeng. Itu saya khawatirin di situ tuh, ya. Harusnya Pak Dokter Sugeng walaupun mengkonter Pak Rumail secara akademis ya, secara data yang valid, harusnya jangan sampai mengeluarkan kalimat yang oleh Pak Habib Rizik sering diutarakan yang sekeras itu, mohon maaf ya, kalimat bajingan ya. Cuma dalam hal ini saya cukup mengerti ya, Pak Dokter Sugeng mungkin ya gregetan aja sama Rumail Abbas ya yang cenderung mengcounter ya tentang YouTube-nya ketika ia mengeluarkan statement di beberapa kontennya di counter secara akademis terkesan, namun ya bagi Dokter Sugeng ngaco di situ ya. Cuman kalau keluar kata-kata seperti itu ya bajingan, saya khawatir dibuat senjata utama bahwa Dokter Sugeng seorang akademisi tidak bisa dijadikan contoh ya untuk membenarkan semua tindak tanduknya ataupun ucapannya karena mengucapkan kalimat yang tidak pantas ya. Mungkin seperti itu, walaupun ya insya Allah netizen cerdas di sini ya, cukup memahami, cukup mengerti, bukan menghina dalam hal ini. Namun kalau Habib Rizik Syihab mengeluarkan kalimat seperti itu ya bajingan itu ya sudah biasa sih sebetulnya ya, nggak heran juga. Namun jangan sampailah ya ketika kita mengkritik atau memberikan reaksi tentang klan Balawi, jangan juga kita mengeluarkan kata-kata kotor. Nanti khawatir begini teman-teman, dijadikan acuan oleh mereka, dijadikan senjata oleh mereka gitu loh. Bahwa orang-orang yang mengkritik klan Balawi itu cenderung tidak profesional, ya cenderung emosional dan cenderung mengeluarkan kata-kata kotor yang mereka nanti setelah mengeluarkan kata-kata kotor terdahulu ada jejak rekornya dijadikan hujah itu di counter balik ya. Walaupun di sini saya yakin netizen ya cerdas melihat narasi-narasi yang berkembang di dunia media sosial ya, sehingga klan Balawi kedepannya tetap harus mengcounter dari klan mereka kalau bisa ya. Jadi kalau saya lihat Pak Rumail Abbas secara keilmuan oke lah ya, beliau berilmu ya dalam hal ini mungkin ilmu agama Islam ya. Karena kalau saya lihat dari yang Pak Dokter Sugeng pertanyakan keilmuan secara spesifik memang tidak dapati ya. Apakah keilmuannya secara fikih S2-nya atau S3-nya atau konsen di masalah nasab, karena beliau benar-benar memperjuangkan nasab klan Balawi itu jangan sampai ya diputus oleh seorang Kiai Haji Imanuddin atau beberapa pihak yang membatalkan karena tidak adanya data yang tersambung dari jalur mereka ke Rasulullah hanya lewat klan yang namanya Ubaidillah. Sedangkan Ubaidillah itu menurut tinjauan dari seorang Kiai Haji Imanuddin itu tokoh fiktif ya atau tokoh yang tidak ada. Ya teman-teman ya, demikian ya ulasan yang singkat dari saya. Semoga Pak Rumail Abbas dan Dr. Sugeng bisa menemukan titik terang secara akademis apakah klan Balawi nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah SAW. Syukur-syukur sih bisa mengeluarkan buku ya, insya Allah ya, syukur-syukur. Demikian teman-teman ya, apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.